أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bersyukur kepada Allah di sore hari ini ditakdirkan kembali bertemu dengan Bapak yang soleh dan Ibu yang solehah dalam kajian rutin kita bersama PPH para perindu hidayah. Alhamdulillah Allah masih memberikan kenikmatan kepada batin kita untuk hadir di majelis-majelis ilmi ya. Setidaknya sepekan ada 3 kali di majelis PPH ini bersama Ustadz membahas kitab secara rutin, dan insyaallah sekarang masuk ke pertemuan kedua kita pembahasan kitab Syu'bul Iman atau cabang-cabang iman. Di pertemuan pekan lalu Ustaz sudah menyampaikan muqaddimah terkait cabang iman ataupun dari mulai beberapa cabang dari iman. Insyaallah mulai sore ini kita akan membahas satu persatu dari cabang-cabang iman yang dihimpun oleh para ulama. Setidaknya di sini oleh Imam Al-Baihaqi disebutkan ada 77 cabang iman. Sudah dapat bukunya? Udah banyak yang dapat? Ustaz juga sudah beli buat jamaah bukunya bagi yang belum kebagian, tapi diutamakan dulu bagi yang beli katanya ya. Bagi yang belum beli dan belum kebagian, Ustaz sudah titip di panitia, jadi nanti tinggal minta ke panitia, mudah-mudahan bisa kebagian semuanya. Ustaz baru bisa nitip 20 set, berarti hanya untuk 20 orang ya. Doakan mudah-mudahan ada rezeki lagi bisa nambah sehingga semuanya bisa kebagian bukunya. Nanti bisa hubungi panitia ya bagi yang belum kebagian di hari ini, karena bukunya sudah dititipkan di panitia. Kita akan mulai dari cabang iman yang pertama. Cabang iman yang pertama adalah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang cabang iman nomor 1 dan nomor pokok yang disebutkan dalam hadis apa? Iman adalah qaulu la ilaha illallah. Nah ini, jadi ucapan la ilaha illallah itu dibuktikan dengan keimanan yang sebenar-benar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan coba bahas apa sebetulnya yang dimaksud dengan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Di buku disebutkan ada dalil Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Sama enggak? Khawatir buku Ustaz dengan buku Bapak Ibu beda isinya. Sama? Sama, soalnya sampulnya beda ya. Punya Ustaz mah hijau, punya Ibu tapi sama. Beda sampul, ini cetakan lama, itu yang up to date kan. Allah berfirman, "Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah." Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah. Siapa yang dimaksud dengan semuanya? Siapa? Para rasul dan orang yang beriman ya, karena disebutkan seperti itu di ayatnya. Rasul beriman, orang-orang yang beriman pun beriman. Semuanya berarti rasul dan orang yang beriman itu semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai perintah yang lebih tegas di Quran surat An-Nisa ayat 136. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Lihat, Allah menyeru, wahai orang-orang yang beriman. Berarti yang disuruh oleh Allah siapa? Orang yang beriman. Apa perintahnya? Aminu billah, berimanlah kepada Allah. Kok yang disuruh orang yang beriman, lalu disuruh beriman? Kalau gini, wahai manusia beriman, nah itu masih langsung masuk tuh ke pemahaman kita. Yang disuruh manusia, perintahnya untuk beriman. Tapi ini mah, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Paham nggak kira-kira? Kan sudah beriman, kenapa disuruh iman deh?
Kan sudah beriman. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah. Jadi seolah kenapa yang beriman disuruh iman lagi? Itu anak saya mau kemana? Nah, ternyata jamaah rahimakumullah, kalimat aminu billah di ayat ya ayyuhalladzina amanu ini adalah perintah untuk iman dengan sebenar-benar iman. Kalau di bahasa kita kan mungkin gini, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian dengan sebenar-benar iman. Karena mungkin tidak sedikit ada orang yang mengaku lisannya saja mengatakan saya beriman, mungkin hatinya belum utuh, mungkin amalannya belum penuh, maka keimanannya baru sekedar akuan lisan. Maka Allah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu aminu billah, berimanlah dengan sebenar-benar iman kepada Allah. Di pertemuan lalu Ustaz pernah menjelaskan kepada jamaah bahwa iman itu setidaknya terbagi dari 3 bagian, 3 unsur. Iqraru bil lisan, bahwa iman itu diantaranya dibuktikan dengan pengakuan lisan. Ya. Kemudian i'tiqadu bil qalbi, keyakinan yang mantap dan bulat dengan hati. Wa af'alu bil abdan atau bil jawari, dan mengamalkan dengan anggota badan. Sehingga iman itu antara hati, lisan dan amalan sama. Maka ketika Allah mengatakan aminu billah, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah, maka di sini Allah mengindikasikan keimanan kita kepada Allah itu harus sempurna di 3 itu. Hatinya beriman, lisannya beriman, dan amalannya pun amal orang beriman, tidak separuh-separuh. Bukan cuma sekedar hati, bukan cuma sekedar lisan, tapi juga lengkap dengan amalan. Ada orang yang meyakini dengan hatinya, mengucapkan dengan lisannya, tapi belum berbuat dengan amalannya, belum disebut orang yang sempurna iman. Disebutnya apa? Orang yang fasik. Hatinya beriman, lisannya beriman, tapi amalnya melanggar apa yang menjadi tuntutan dari keimanan, bermaksiat kepada Allah, maka disebut orang fasik. Maka Allah mengatakan aminu billah, berimanlah kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Lalu kemudian ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini ada hadisnya riwayat siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari Muslim. Rasulullah bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia sampai manusia itu mengucapkan la ilaha illallah, berarti beriman. Faman qala, maka barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, apa jaminan bagi orang yang sudah mengucapkan kalimat ini? Faqad asama minni, maka sungguh telah terpelihara dariku, nafsahu, nyawanya, malahu, hartanya, illa bihaqqihi, kecuali dengan haknya, wa hisabuhu 'ala Allah, sementara penghisabannya atas Allah azza wa jalla. Nah, ucapan la ilaha illallah itu merupakan wujud bukti keimanan kepada Allah. Kita nanti akan bahas apa yang dimaksud dengan la ilaha illallah sebenarnya. Sampai di hadis terakhir di bab ini, ada satu hadis sahih riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Man mata wa huwa ya'lamu alla ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang wafat dalam kondisi dia tahu bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka dia pasti masuk surga. Baik, perhatikan jamaah semuanya. Kalimat yang dicantumkan oleh Nabi dalam hadis ini, wa huwa ya'lamu, bukan cuma sekedar yaqulu. Kalau hadis yang di atas yaqulu, mengucapkan la ilaha illallah. Tapi hadis yang di bawah
barang siapa yang wafat dalam keadaan dia berilmu, mengetahui tentang la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Kenapa yang digunakan kalimat ya'lamu? Karena yang dituntut dari beriman kepada Allah sebagai aplikasi dari kalimat la ilaha illallah itu adalah pelaksanaan dari konsekuensi-konsekuensinya, bukan sekedar pengucapan lafaznya. Karena kalau sekedar pengucapan lafaz tidak dibarengi dengan ilmu tentang lafaz tersebut, beo ge bakal tiasa. Sok manuk beo dilatih la ilaha illallah, la ilaha illallah, bakal bisa beo ge la ilaha illallah. Tapi apakah beo yang mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga? Bu, Pak, oke, kita Ustaz ngajak mikir, kalau ada burung beo ngucapin la ilaha illallah, masuk surga mu? Masuk surga enggak? Wah, cing naon deui nu tiasa nyarios selain beo, selain burung, apalagi ada enggak? Tapi burung ya yang paling banyak kita tahu bisa bicara. Beo ngucapin la ilaha illallah. Dia tidak tahu apa maksudnya la ilaha illallah. Dia tidak tahu apa konsekuensinya, pokoknya mengucapin aja la ilaha illallah tanpa ilmu, tanpa sama sekali tahu isinya. Apakah dia akan masuk surga? Para ulama mengatakan tidak. Makanya Rasulullah dalam hadis ini menggunakan kalimat wa huwa ya'lamu, artinya ucapan la ilaha illallah sebagai cabang iman nomor 1 dan yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah satu ucapan lisan seseorang yang dibarengi dengan kesadaran dan pengetahuan akan isi dan konsekuensinya. Apa isinya la ilaha illallah? Apa konsekuensi la ilaha illallah? Lalu dia ucapkan, itu yang menjamin seseorang masuk surga. Nah begini, dulu Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian para pembesar Quraisy waktu itu ya berkumpul. Lalu dipanggil, Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil. Kata Nabi, maukah kalian aku tunjukkan satu kalimat yang jika engkau ucapkan kalimat ini maka engkau akan jadi rajanya para raja yang ada. Jika engkau ucapkan kalimat ini maka engkau akan tuannya para tuan. Nah, Abu Jahal, Abu Lahab dan semuanya semangat dong. Siapa yang tidak ingin punya kekuasaan? Siapa yang tidak ingin jadi orang terpandang? Langsung, oh tentu kami mau. Betul? Ya, kami mau. Semangat tuh Abu Jahal mendengarkan ucapan Nabi. Kata Nabi, kul, ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah. Apa yang terjadi? Begitu Nabi menyebutkan itu, Abu Jahal, Abu Lahab dan semua orang-orang musyrikin Quraisy yang waktu itu begitu antusias mendengarkan kabar ini dari Nabi, mereka tanpa bertanya lagi ke Nabi, mereka langsung berpaling. Langsung ngaleos. Jadi enggak nanya ke Nabi, naon la ilaha illallah teh? Enggak. Kenapa? Karena mereka orang Arab. Mereka paham betul dengan la ilaha illallah teh apa konsekuensi yang harus mereka lakukan. Dan berat bagi mereka untuk melakukan itu, maka mereka langsung berpaling dari Nabi tanpa bertanya sedikit pun apa maksudnya. Karena paham apa konsekuensi dari ucapan ini. Lalu kemudian Abu Thalib di tengah-tengah sakitnya yang hendak sampai menjelang sakaratul maut, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang mendampingi Abu Thalib di sampingnya. Lalu berkata kepada Abu Thalib, apa kata Nabi? Wahai paman, ucapkanlah satu kalimat yang dengan kalimat itu aku akan berjuang di hadapan Allah untuk memberi syafaat kepadamu. Kama qala Rasulullah. Apakah kul la ilaha illallah? Abu Thalib itu paham kalau ngucapin ini teh harus apa, sehingga keluh lisannya untuk mengucapkan itu. Terlebih dari orang-orang musyrik Quraisy yang terus memberikan pressure, tekanan, apakah engkau mau meninggalkan agama nenek moyangmu? Akhirnya sampai matinya Abu Thalib tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini.
Maka jamaah yang dirahmati Allah, Ustaz ingin menyampaikan kepada jamaah bahwa la ilaha illallah bukan cuma sekedar kalimah thayyibah yang begitu enteng diucapkan oleh lisan, tapi Allah menuntut dari kita semua sebagai ahlu la ilaha illallah untuk benar-benar memahami apa kandungannya, apa konsekuensinya, dan melaksanakan segala resiko di balik kalimat la ilaha illallah ini. Oke, kita coba ulas apa kandungan dari la ilaha illallah sebagai cabang iman nomor pertama. La ilaha illallah ini, jamaah rahimakumullah, kalau di buku sudah selesai, tinggal kita bagi dua, ada dua partisi, ada la ilaha dan ada illallah. La ilaha illallah itu disebut an-nafyu, menafikan, membuang. Tidak ada ilah-ilah, tidak ada Tuhan-Tuhan. Lalu kemudian ada isbat, penetapan, ilallah, kecuali Allah. Artinya dengan kalimat la ilaha illallah kita semua dengan penuh kesadaran meyakini di dunia ini tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain yang berhak untuk disembah, ditaati, diikuti kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka dengan ucapan la ilaha illallah, hati kita dituntut untuk membuang semua Tuhan-Tuhan yang ada. Apa yang harus dibuang? Tuhan itu yang dianggap Tuhan kata para ulama. Yang pertama al-ma'bud, yang disembah dengan bentuk penyembahan gitu ya. Penyembahan itu kan ada sujud, ada doa, ada nyembeli. Selama orang masih bersujud kepada selain Allah, selama orang masih berdoa meminta kepada selain Allah, selama ada orang meminta perlindungan kepada selain Allah, selama ada orang menyembelih binatang bukan atas nama Allah, maka dia belum melaksanakan la ilaha illallah dalam diri. Kemudian yang harus dibuang juga selain alihah, ada juga dalam ayat disebutnya arbab. Kalau barusan yang harus dibuang itu nomor satu, la ilaha itu membuang alihah, Tuhan-Tuhan yang disembah, dipinta, dituju selain Allah, itu buang. Yang kedua yang harus kita buang dalam hati kita sebagai konsekuensi dari la ilaha illallah itu arbab min dunillah. Arbab itu yang ditaati dan diikuti selain Allah. Allah menegur orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Mereka itu dianggap sebagai orang musyrik kata Allah karena mereka memiliki arbaba min dunillah, Tuhan-Tuhan yang mereka taati selain Allah. Ketika Rasulullah membacakan ayat dalam Quran tentang arbaba min dunillah, di antara sahabat ada salah satu sahabat yang mu'alaf, dulunya dia seorang Nasrani. Sahabat ini kemudian protes ke Rasulullah, interupsi, ya Rasulullah, kami dulu, karena dia Nasrani sebelumnya, saat kami menjadi seorang Nasrani, kami tidak pernah menjadikan pendeta-pendeta kami sebagai arbab selain Allah. Di Quran surat At-Taubah ayat 31. At-Taubah 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masih ibn Maryam. Orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi menjadikan alim-alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Allah Tuhan yang esa. Ketika Nabi membacakan surat At-Taubah ayat 31 di hadapan sahabat namanya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini dulunya dia Nasrani. Ketika mendengar ayat ini, Adi bin Hatim merasa tidak pas, protes, ya Rasulullah, saya dulu waktu jadi Nasrani tidak pernah menjadikan pendeta sebagai Tuhan. Tuhan kami mah ya Allah.
atau mungkin Yesus gitu ya. Tapi kami tidak pernah menjadikan pendeta sebagai Tuhan. Tidak pernah menjadikan rahib, alim sebagai Tuhan. Apa kata Nabi? Bukankah dulu rahib-rahib kalian, pendeta-pendeta kalian merubah hukum Allah, lalu mereka menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, lalu kalian mengikuti mereka? Kata Adi bin Hatim, betul kalau itu. Kami mengakui bahwa kami dulu mengikuti segala yang diajarkan oleh pendeta-pendeta kami, padahal isi ajarannya bertentangan dengan ajaran Allah. Maka kata Nabi, itulah yang dimaksud dengan kalian menjadikan pendeta sebagai Tuhan, karena kalian mentaati pendeta padahal sudah tahu bertentangan dengan aturan Allah. Maka dalam konteks ini jamaah yang dirahmati Allah, makna la ilaha illallah, la ilaha itu kita harus membuang dalam hati kita arbab, segala bentuk yang ditaati, dipatuhi selain Allah. Apa saja bentuknya? Banyak. Mungkin perusahaan, ketika di perusahaan misalnya membuat satu aturan, di aturannya perempuan wajib melepaskan kerudungnya misalnya. Kalau tidak dilepaskan kerudungnya tidak boleh bekerja. Lalu kita ikut ke aturan tersebut dan ridho dengan aturan tersebut, maka berarti kita sudah bertentangan dengan la ilaha illallah. Karena kita menjadikan perusahaan sebagai apa? Arbabam min dunillah. Sesuatu yang kita patuhi padahal sudah jelas aturannya bertentangan dengan hukum Allah, dengan aturan Allah. Berarti tidak ada bedanya dengan orang Yahudi dan Nasrani di zaman dulu. Atau misalnya ada seorang tokoh, mungkin diustazkan gitu ya, kalau sekarang mungkin disyekhkan atau macam-macam. Lalu dia bikin ajaran agama bahwa dalam ajarannya berzina itu boleh asal bayar misalnya ya. Sholat itu cukup hanya 3 kali saja. Lalu orang mengikuti ustadz ini, mengikuti syekh ini. Maka orang yang mengikuti ustadz ini, syekh ini dalam ajaran sesatnya, padahal sudah jelas bertentangan dengan aturan Allah yang benar, maka para pengikutnya telah menjadikan ustadznya, syekhnya ini sebagai arbab, Tuhan-Tuhan selain Allah. Karena dia mengikuti. Maka jamaah yang dirahmati Allah, konsekuensi dari la ilaha illallah, kita harus membuang arbaban min dunillah, segala bentuk yang ditaati, dipatuhi dalam masalah peraturan hukum apapun yang bertentangan dengan hukum Allah, maka buang jauh-jauh ya. Sekolah bikin aturan, aturannya bertentangan dengan hukum Allah, menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu kita ikuti aturannya, maka sekolah itu menjadi arbab dan para pengikutnya dia telah kehilangan la ilaha illallah karena menjadikan arbaba min dunillah seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi Nasrani di surat At-Taubah ayat ke-31 tadi. Baik. Alihah sudah, arbab sudah. Yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah, makna la ilaha illallah itu kita harus membuang dalam hati kita jauh-jauh andadan. Apa? Andadan. Apa andadan? Tandingan-tandingan selain Allah. Ada di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Al-Baqarah 165. Allah berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia banyak orang yang menjadikan selain Allah tandingan-tandingan untuk Allah. Mereka mencintai tandingan ini seperti cintanya mereka kepada Allah. Berarti orang yang mengamalkan la ilaha illallah, maka dia harus membuang dalam hatinya tandingan-tandingan bagi Allah. Apa yang bisa jadi tandingan?
Tandingan itu identiknya dengan rasa suka dan cinta. Kalau kita menyukai, mencintai sesuatu, melebihi rasa suka dan cintanya kita kepada Allah, dengan indikator kita sampai berani berkorban untuk apa yang kita cintai tersebut, padahal sudah jelas menyelisihi Allah, maka itu indikasi di dalam hati kita ada andadam min dunillah. Apa saja yang punya peluang menjadi andad? Pasangan hidup mungkin. Dia mencintai pasangan kita, saking cintanya saat pasangan kita menyuruh bermaksiat, kita ikuti. Saat pasangan kita menyuruh kita mendurhakai Allah, kita ikuti. Maka pasangan itu adalah andadam min dunillah. Apalagi anak mungkin, karena kita bela-belain anak sampai menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, mengikuti semua keinginan anak kita padahal sudah jelas bertentangan dengan hukum Allah, maka anak itu posisinya andadan, tandingan bagi Allah. Apalagi idola mungkin, ya fans ke siapa? Ibu, siapa yang ibu idolai? Kalau idolanya Mamah Dede mah beli. Lee Min Ho. Siapa ibu yang mengidolakan Lee Min Ho? Ya, ada yang senang ke opah-opah sampai saya pernah lihat, bukan lihat malah dengar sendiri itu. Ada orang yang mengidolakan sesuatu sampai segininya dia berkata, gak apa-apa saya makan neraka juga asal sama. Kebayang gak gimana posisi idolanya di dalam hati orang ini? Sampai dia mengatakan, gak apa-apa saya makan neraka juga asal sama si Anu gitu yang diidolakannya, artis atau apa. Kebayang gak bagaimana posisi Allah ditandingkan di dalam hatinya dengan itu, sampai dia rela ke neraka asal barang yang itu. Nauzubillah min dzalik. Maka hati-hati, itu ada tandingan-tandingan bagi Allah yang sampai orang berani berkorban demi ini gitu ya. Demi opah, demi demi macam-macam lah. Ya. Dulu pernah Bu ada rencana siapa yang mau konser ke Indonesia tuh, Lady Gaga. Itu tahun berapa ya yang ramai di TV tuh, Lady Gaga mau konser di Indonesia tapi ditolak. Ditolak akhirnya kan Lady Gaga ada apa julukannya teh Mother Monster, mamahnya monster gitu ya. Lalu para fansnya itu punya kumpulan namanya Little Monster. Jadi monster-monster kecil, pengikut tadi. Ustaz lihat itu di videonya, mereka berpenampilan teh percis we ciga inungna. Kan tadi kan inung teh Mother Monster gitu, inungna monster. Iya, yang Little Monster sama. Itu sampai bela-belain kikituan, maka itu yang disebut dengan andadan min dunillah. Apalagi pekerjaan mungkin Pak, pekerjaan mungkin bisa menjadi andadan min dunillah. Saat orang mati-matian membela pekerjaannya sampai berani meninggalkan apa yang Allah perintahkan, maka pekerjaannya itu bisa menjadi andadan min dunillah, tandingan bagi Allah. Bahkan kalau kita baca ayat yang lain mah, mungkin pertanian, peternakan gitu, kata Nabi itu, barang siapa yang ridho dengan kebunnya, ridho dengan ekor-ekor kerbaunya, ridho dengan perdagangannya, sampai dia meninggalkan jihad, dia meninggalkan perintah Allah, maka tunggulah Allah akan menimpakan kepada mereka kehinaan yang tidak akan Allah cabut sebelum mereka kembali kepada Allah. Kenapa? Karena mereka menjadikan kebunnya, ternaknya, pekerjaan, perdagangannya sebagai andadan, tandingan bagi Allah. Maka buang andad-andad itu dari hati kita. Ya, tandingan-tandingan bagi Allah kita buang jauh-jauh. Baik. Itu yang ketiga. Ulangi, la ilaha illallah. La ilaha itu menghilangkan apa? Satu, alihah. Apa alihah tadi? Sembahan-sembahan yang kita mintai, yang kita berlindung kepadanya padahal selain Allah. Mungkin apa contohnya alihah itu? Dukun lah, berhala lah, tangkal caringin itu bisa jadi. Jadi tangkal caringin jadi aya nu susuguh di itu di tangkal caringin.
Itu dicaringin aya kene caringin aya kene nu suguh di hadapan caringin. Maka berarti itu alihah min dunillah. Yang kedua apa? Arbab. Apa arbab itu? Yang ditaati, diikuti. Ya, padahal bertentangan dengan syariat Allah. Itu juga arbab. Yang ketiga, andad, tandingan-tandingan yang dicintai sampai kemudian membuat dia berani melawan Allah, maka itu andadan. Yang terakhir, ini togut. Ini agak ekstrim tuh bahasan togut itu bagi sebagian kalangan. Kalau dengar kalimat togut wah cenah eta mah ajaran radikal. Padahal di Quran ada ya. Kalau kita baca surat Al-Baqarah di ayat kursi, ayat setelah ayat kursi apa? La ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghai. Terus famay yakfur bit togut wa yu'mim billah. Ada nggak kalimat togut? Ada. Berarti kalimat togut berasal dari mana? Dari Quran, dari Allah. Lalu kenapa banyak orang yang ketakutan dengan kata-kata itu? Padahal kita baca di Quran nggak masalah. Famay yakfur bit togut. Ya. Barang siapa famay yu'mim billah, orang beriman kepada Allah dan dia kufur kepada togut. Berarti la ilaha illallah itu menafikan togut dari hati kita. Apa togut itu? Togut itu banyak rincian para ulama. Togut itu dari mulai orang yang mengetahui perkara yang gaib, itu togut. Saha nusok ngaku-ngaku apal perkara gaib. Dukun teh togut, dia tahu sesuatu itu. Jadi apa yang akan terjadi di masa depan dia meramalkan, itu togut. Dan togut-togut ini kemudian diangkat sekarang di televisi, apalagi setiap akhir tahun muncul tuh diberitakan para peramal-peramal. Saya terkenal Mama Loren, siapa lagi? Ki Joko Bodo. Udah tobat ya? Udah tobat. Terus siapa lagi? Itu togut itu. Kenapa? Karena dia mengaku tahu perkara yang gaib. Semua yang mengaku tahu perkara yang gaib itu termasuk togut. Kenapa? Karena Allah sudah menegaskan dalam Quran bahwa perkara yang gaib itu hanya diketahui oleh Allah. Tidak ada selain Allah yang tahu perkara yang gaib kecuali yang diberitahu oleh Allah dari para nabi dan para rasul. Bahkan para nabi dan para rasul pun tidak mengetahui semua hal. Hanya beberapa poin kata Allah, nanti bakal terjadi gini, disampaikan ke Nabi, Nabi sampaikan kepada kita. Tapi tidak ditentukan waktunya kan? Ketika Nabi menyampaikan di akhir zaman nanti bakal ada ini, disebutkan ke tahun sabaraha hari, nah kan enggak. Lalu kenapa kok ada muncul orang-orang yang seolah dia tahu apa yang akan terjadi 10 tahun yang akan datang, 5 tahun, 1 tahun, 1 bulan. Bahkan orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib, maka itu disebut togut dan kita harus menjauhi. Gak boleh ada dalam hati kita sebagai keyakinan kepada mereka. Siapa lagi yang masuk kategori togut? Kalau dalam kitab para ulama, di antara yang masuk kategori togut itu sahir. Sahir itu para penyihir. Ya. Berarti masih berhubungan dengan dukun. Sahir-sahir, para penyihir, orang datang santet, pelet, itu togut, itu harus dibuang, nggak boleh. Ya. Santet, pelet, kadunggalan, terusan panglaris, nukar itu, pangasihan, itu togut semua, buang, nggak boleh ada dalam hati kita. Kemudian yang masuk kategori togut juga adalah yang merubah hukum Allah. Inil hukmu illa lillah, bahwa hukum itu hak prerogatif Allah. Lalu kemudian orang ini merubah. Yang asalnya Allah sebut ini haram, lalu kemudian dia bilang enggak, ini mah halal, maka itu togut. Khamr itu haram kata Allah. Lalu ada orang yang merubah bahwa khamr itu dianggap halal, maka itu togut. Karena dia telah merubah ketentuan Allah dengan terang-terangan. Maka pelaksana terhadap perubahan itu pun itu disebut togut oleh para ulama. Karena dia yang berubah, dia kemudian menghalalkan dan dia melaksanakan. Zina itu haram, lalu tiba-tiba ada orang, ada lembaga atau apapun itu menghalalkan zina, lalu melaksanakan, lalu memberi perlindungan, maka itu disebut
togut, maka itu harus dibuang bersih-bersih dari hati kita. Ya, alihah, arbab, anda dan togut nggak boleh ada. Karena tuntutan dari Allah kepada togut itu kita harus apa? Famay yakfur bitogut, harus mengkufuri. Tidak boleh mengimani, mengikuti, tapi mengkufuri. Taib. Itu jamaah rahimakumullah makna dan konsekuensi dari la ilaha illallah. Buang 4 itu dari hati kita dan illallah, tetapkan hanya Allah saja. Hanya Allah yang berhak untuk disembah, hanya Allah yang berhak untuk ditaati dan dipatuhi, hanya Allah yang paling berhak untuk mendapatkan totalitas rasa cinta dan loyalitas kita, dan hanya Allah yang kita yakini mengetahui segala perkara yang gaib dan menentukan aturan bagi kehidupan manusia. Itu la ilaha illallah. Maka tidak enteng, tidak semudah ucapan la ilaha illallah. Ya, dan ada yang zikir dengan kalimat la ilaha illallah di sebagian tempat sampai hilang kalimat la ilaha illallahnya, yang terdengar hanya hu. Itu ada. Di Turki, waktu di Turki itu banyak ya, kalau zikir la ilaha illallah itu kedengarannya hu gitu aja. Jadi maksudnya la ilaha illallahu, jadi hu-nya aja, ujungnya aja. Saya pikir ini orang paham nggak terhadap makna dari la ilaha illallah tersebut? Paham nggak dengan konsekuensinya? Padahal kalau kembali ke hadis yang tadi di buku, apa kata Nabi? Man mata wa huwa ya'lamu. Mohon di buku Bapak Ibu semuanya dikasih tanda tuh, wa huwa ya'lamu. Huwa ya'lamu. Bahwa la ilaha illallah itu harus disertai dengan ilmu. Paham apa maksudnya, apa konsekuensinya, itu apa resikonya, apa tuntutannya, ya'lam, dia tahu. Baik. Terakhir jamaah rahimakumullah, berbicara mengenai la ilaha illallah juga, maka ini kalimat tauhid. Kalimat tauhid ini para ulama mencoba untuk membuat satu bahan kajian untuk mempermudah dalam memahami kita. Maka kata para ulama, ada yang mencoba untuk membagi tauhid menjadi 3 bagian. Tapi ini hanya rumusan para ulama ya. Maksudnya tidak ada hadis Nabi yang menyatakan tauhid itu ada 3, enggak ada. Allah menyebutkan tauhid itu ada 3, enggak. Namanya tauhid ya 1, tauhid, mengesahkan Allah. Tapi pembagian itu hanya sebagai wasilah untuk mempermudah pemahaman. Maka ada yang mengklasifikasikan dengan tauhid rububiyah. Rububiyah itu meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya yang menciptakan, yang mengurus, yang memiliki dan mengatur seluruh makhluk. Hanya Allah. Sekali lagi, tauhid rububiyah adalah keyakinan dalam hati kita bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang menciptakan, memiliki, mengatur, mengurus semua makhluk yang ada. Tidak ada selain Allah. Yang menciptakan kita siapa? Allah. Yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan semua yang ada di antara langit dan bumi. Ada nggak selain Allah yang bisa? Nah, itu disebut tauhid rububiyah, karena kita yakin hanya Allah sang pencipta. Yang kedua, selain yakin hanya Allah sang pencipta, kita yakin bahwa yang memilikinya pun Allah. Siapa yang memiliki diri kita? Allah. Yang memiliki harta kita hakikatnya Allah. Yang memiliki suami ibu Allah. Kalau Allah kasih ke yang lain, masalah ya. Masalah ya. Yang memiliki langit Allah. Bumi juga milik Allah. Kalau semua itu diambil lagi oleh Allah, sikap apa yang harus muncul dari diri kita? Apa? Nyebut ridho asa-asa. Ridho gitu, ibu sing yakin aja. Ridho, kenapa ridho? Karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Harta kita hakikatnya milik Allah. Kalau diambil lagi oleh Allah, ya kita mau apa? Allah pemiliknya, kita hanya dititipi. Ya udah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu kita juga milik Allah. Anak kita milik Allah. Kalau diambil lagi sama pemiliknya, inna lillahi wa inna ilaihi. Masih ingat kisah Nabi Ayub yang dulu saya jelasin?
Bagaimana sikap Nabi Ayub saat semua peternakannya dibakar iblis? Nabi Ayub mengatakan, sesungguhnya semuanya milik Allah dan Allah lah yang berhak untuk mengambil lagi. Udah selesai Nabi Ayub. Peternakan untanya dibakar lagi oleh iblis, kata-katanya masih sama seperti itu. Itu milik Allah, Allah yang berhak untuk mengambilnya. Kemudian rumahnya dirobohkan dan di dalam rumah ada 8 anaknya wafat dalam satu waktu. Apa sikap Nabi Ayub? Sesungguhnya anak itu milik Allah dan Allah yang berhak untuk mengambil. Ah, itu teh tauhid. Yang kadang kita mah dia belum bisa seutuhnya mengucapkan kalimat itu. Saat ada yang hilang teh, wah, karena kita merasa memiliki. Padahal kita mah hanya dititipi, bukan memiliki. Karena kepemilikan hakikatnya Allah, kita dititipi. Cuman karena kita merasa memiliki, saat itu hilang teh, maka kalau dikembalikan ke Allah, la ilaha illallah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah selesai. Ya, walaupun ini mudah diucapkan mah, tapi pas prakteknya mah, masya Allah. Dan semua kita akan dihadapkan dengan satu fase dalam hidup, pembuktian akan tauhid yang barusan. Mungkin suatu waktu Ustaz Permaisuri dihadapkan dengan diambilnya anak. Saya sampaikan tuh saat dulu meninggal anak, udah waktu ngamalkeun dalil nusok diceramahkeun gitu. Karena bukan perkara yang mudah untuk ridho saat itu diambil oleh Allah. Ya, tapi kita yakin bahwa iman kepada Allah, bertauhid kepada Allah, di antara konsekuensinya adalah keridoan ketika semua yang ada dalam hidup kita diambil kembali oleh sang pemiliknya. Karena Allah pemilik sejatinya, pencipta, pemilik, pengatur dan pengurus. Ini juga banyak orang yang ragu. Padahal yang ngatur hidup kita Allah. Bapak Ibu diatur hidup oleh Allah asli? Bisa nggak Bapak Ibu ngatur diri sendiri? Ngatur tubuh bisa nggak? Ini mata bisa ngicep berapa kali? Ngicep semenit? Pernah ngitung tuh? Ya, karena kita nggak bisa ngatur kudu ngicep seberapa kali, nggak, Allah yang ngatur. Mata kita bisa dari kiri kan atas pemutaran. Pernah ganti oli supaya encer leur kan enggak? Siapa yang bikin mata kita ada air matanya yang membuat terseset? Kan Allah. Kita nggak bisa ngatur. Ini rambut aja yang ada di kepala kita diatur oleh Allah. Yang ini panjangnya cepat, ieu mah dan teu. Padahal mah sama-sama di kepala. Ini. Kan beda-beda. Bisa nggak kita ngatur? Ieu tong panjang teuing. Kan nggak bisa. Siapa yang ngaturnya? Allah. Sok, ini belum selesai loh tentang tubuh kita yang diatur oleh Allah. Di mata ada air mata, di hidung ada, di mulut ada, di telinga ada. Kenapa yang di sini mah sering keluar? Coba kalau ini sering keluar. Kenapa yang nangis dari sini aja? Kadang juga dari sini ada ya. Siapa yang ngaturnya? Kita pada nggak bisa ngatur. Jadi jangan merasa sok-sokan, wah saya mah hebat, nggak. Kita aja hidup masih diatur Allah. Kita tidur terlelap, ya, tapi kan ngorok, gitu tibra. Tapi jantung kita terus berdetak. Sahanu ngatur. Coba atur diri sendiri aja. Saat kita tidur, jantung atur oleh kita. Kita tidur, jantung ikut tidur. Sok kumaha jantung eureut. Digugahkeun teh oyag sadayana. Jadi kita nggak bisa ngatur. Maka yakin bahwa pengatur hidup kita itu Allah. Kalau kita yakin hidup kita diatur Allah, kenapa masih banyak kekhawatiran bab rezeki? Kan rezeki itu bagian dari pengaturan dan pengurusan Allah. Yang kita khawatirkan itu banyak sekali masalah. Besok saya bakal menang sabaraha, besok bakal makan mual. Yang harus kita khawatirkan justru Allah tidak lagi berkenan membagi rezeki bagi kita. Itu kita khawatir. Jadi bukan tentang rezekinya yang kita harus khawatirkan, itu Allah tidak lagi berkenan membagi rezeki kepada kita karena kita tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan.
Maka jamaah yang dirahmati Allah, tauhid itu, iman kepada Allah tuh bukan cuma la ilaha illallah, bukan, tapi aplikasi dalam hidupnya ternyata masya Allah. Dagang, udah nggak usah khawatir. Saya tuh pada viralnya video ada yang tukang dagang apa tuh, ranjangnya atau kursi itu bawa kemana-mana gitu, ada viral videonya. Bapak ini yakin ada yang beli? Yakin, kalau saya jual pasti ada yang beli. Itu Allah nanti yang akan mengatur, itu kan keyakinan. Gitu. Maka itu juga harus benar-benar tentang tauhid rububiyah. Baru kemudian yang kedua ada tauhid uluhiyah. Uluhiyah meyakini bahwa hanya Allah lah yang berhak diibadahi. Segala yang diibadahi selain Allah itu adalah kemusyrikan. Dan kemudian ada yang ketiga sering dibahas oleh para ulama terkait tauhid asma wa sifat, meyakini bahwa Allah punya nama yang baik, meyakini bahwa Allah punya sifat yang mulia. Itu juga harus menjadi keyakinan dalam hati kita sebagai bukti iman kepada Allah. Allah itu punya nama Asmaul Husna. Bahkan di hadis, ada hadis sahih mengatakan barang siapa Allah punya 99 nama, maka barang siapa yang mampu untuk menyebutnya atau menghitungnya atau menghafalnya, dimaknai, maka dia masuk surga. Maka tidak ada salahnya Bapak Ibu coba menghafalkan asal-usulnya. Ya, Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, terus sampai akhir 99. Itu bagus loh kita ngafalin itu, berfaidah ngafalinnya, karena Nabi menyebutkan barang siapa yang mampu menghitungnya, dalam artian menghafalnya, menyebutkannya, maka dia masuk surga. Kemudian kita juga yakin Allah punya sifat yang mulia, yang sifat Allah itu berbeda dengan sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah di langit dan di bumi. Allah punya sifat, tapi sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk. Allah melihat, apakah melihatnya Allah sama dengan melihatnya kita? Tidak, tapi Allah maha melihat. Allah mendengar, apakah mendengarnya Allah seperti pendengaran kita? Tidak, tapi kita yakin Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui, Allah itu hidup. Itu sifat Allah. Maka kita harus yakin terhadap sifat-sifat Allah tersebut, karena Allah sendiri yang mensifatinya dalam Quran, dan Rasul juga menyebutnya dalam hadisnya. Ustaz sering dengar kajian kalau di rumah sampai tertidur lelap, itu sebetulnya sering dengar kajian. Di antara kajian itu kadang-kadang ada materi kajian tentang tauhid yang sering Ustaz dengarkan tuh kalau kajiannya Agim tentang Asmaul Husna. Itu tuh yang seneng tuh. Kalau Agim sudah bahas misalnya sifat Al-Ghani, beliau jelasin Al-Ghani itu seperti apa dalam hidup kita. Kalau kita yakin Allah Al-Ghani, harusnya kita hidupnya seperti apa. Itu sering-sering tuh juga para bapak ibu jamaah dengerin tuh kajian Asmaul Husna. Bahkan ada satu buku judulnya Fikih Asmaul Husna. Itu dari mulai sifat Allah yang awal sampai akhir dibahas satu persatu. Itu juga bagus untuk menambah referensi dan penguat ketauhidan kita kepada Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, demikian bahasannya bisa saya sampaikan terkait cabang iman nomor 1, iman kepada Allah dengan pembahasan makna la ilaha illallah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita coba selang-seling ya, satu pekan cabang iman, satu pekan apa? Al-Kabair, bahasan tentang dosa-dosa besar. Ya, buku dosa-dosa besar juga sudah pada punya. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.